المجاهدين المظلومين في فلسطين، المظلومين في روهينيا وفي مصر والشام ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا. Hati-hati, waspada terhadap doa orang yang teraniaya. Apa sebenarnya munajat yang kau panjatkan kepada Allah sehingga begitu berat siksa yang diterimai? Tidak banyak, Tuhan Raja. Apa yang kau katakan? Ya Allah, Raja sudah menunjukkan kuasanya, maka tunjukkan kuasanya. Bergetar hati Raja. Ternyata dia tidak mengadu kepada penguasa, dia tidak meminta kepada manusia, dia tidak berharap kepada hamba, tapi dia mengadu kepada pemilik hamba. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati seorang manusia berada dalam genggaman qudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada manusia kecewa, mengadu kepada kawan esok dia akan berubah menjadi lawan, mengadu kepada penguasa boleh jadi akan sia-sia, tapi mengadu kepada dia yang tak pernah mengecewakan harapan. Apa hukumnya seorang istri yang menundukkan hati suami dengan cara guna-guna, misal ciri barandang, supaya lebih mencintai istri dan keluarganya sampai suami melupakan? Ciri, maaf cakap itu kan tai, barandang direndang. Jadi saya pun bingung apa artinya. Saya selalu penasaran, apapun masalahnya selalu saya mesti tahu saya apa itu. Rupanya itu adalah pinang muda. Pinang muda yang ditelan bulat-bulat, dibuang kulitnya, diambil pinang muda itu, dikupas, telan bulat. Besok pagi keluar dia bulat juga. Keluar dia bulat, itu dicuci bersih, lalu diambil pisau, dikikis, masukkan ke kopi kah, dimasukkan ke masakan. Setelah itu dibacakan jampi-jampi. Siapa yang nyuruh? Setan. Kenapa mesti tai? Najis. Setan selalu nyuruh najis. Karena setan bersama dengan tai itu najis, baru masuk mantranya. Maka apa hukumnya? Sudah kita kaji, ada videonya, cari 7 dosa besar. Ijtanibu jauhilah as-sab'a, 7 al-mubiqat yang akan menghancurkan imanmu, amalmu. Yang pertama, asyirku, syirik, minta kepada setan. Yang kedua, as-sihru, sihir, magic. Yang pernah melakukan, stop, berhenti. Patutlah suaminya patuh betul Pak Ustaz. Iyalah, dikasihnya pinang muda yang dikikis tadi. Jadi Pak Ustaz, boleh saya buat? Jangan, itu saya ceritakan supaya orang jangan melakukan. Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, anak belum tentu baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu baik apa enggak baik? Baik, tapi anaknya anak durhaka, namanya Kan'an, gara-gara istrinya tidak baik. Suaminya tidak baik, namanya Azar, tapi anaknya justru jadi orang baik. Siapa anaknya? Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya tidak baik, tapi emaknya perempuan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang baik. Makanya ibu, kalau ada suami ibu yang agak-agak seperti Fir'aun, sabar-sabar. Sabar. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam,
menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, minta pisau, minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka. Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat, habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala ayunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhattara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako, dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu memberi sembako habis. Tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apa lagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukuplah. Ini baju dikasih orang, celana dikasih. Wallahu a'lam. Baik. Suami yang membiarkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, pakai apa dia? Rok setengah tiang. Orang bendera setengah tiang, bininya enggak, rok setengah tiang. Keluar rumah dipakainya baju you can see. You, kamu can, bisa, see, menengok. You can see, kau bisa menengok ketiak bini aku. Dulu orang yang berbaju tak selesai itu yang malu. Malu dia berjalan, dia tengok orang. Sekarang awak yang menengok yang malu. Menengok ketiak kendor macam leher runtuh. Menengok sekali 3 hari tak lalu makan. Itu dipakai. Nyetop angkot pula tu. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu dayus. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun 2 kali. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran. Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah. Dia dikatakan terbaik, kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan kekuasaannya, yang sanggup dengan jabatannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Ketika tanda tanganmu masih berlaku, ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu, pakailah dia menegakkan agama Allah. Orang paling rugi adalah orang yang pernah menerima jabatan, orang yang pernah menerima kekuasaan tapi tidak dipakai menolong agama. Kalau ada orang mati, jangan ditahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Kalau ada orang mati, jangan tahan jenazahnya, kuburkan cepat-cepat. Setelah dikuburkan, bacakanlah Al-Fatihah pada bagian kepala. Ini kepala, baca Al-Fatihah. Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Pada bagian kaki, baca ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum, sampai habis. Hadisnya apa ini? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Status hadisnya hadisun hasan. Inilah dalil boleh membacakan Quran untuk orang mati, baik di kuburan maupun di rumah. Sampaikah pahala bacaan itu? Sampai. Selamat murtad,
selamat murtad. Topi mancu. Jadi yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an shaumil isnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Boleh bersyukur, apa pula salahnya? Tapi bukan mengikut tradisi orang kafir. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا Rukun falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi, sampaikan ceramah hamboko ke dukun. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustaz Somad di duitkan. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatun, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Disantet dia dulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertaubat kalian dukun-dukun. Lah bertambah pulau musuh ambo ini. Oh tambah, terserahlah, santetlah, santet. Sudah wakaf, sudah infak, sudah sedekah, sudah wasiat, sudah hibah, sudah. Maka bagi yang punya harta, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di surga insyaallah. Amin. Ustaz Somad, Allah nggak adil. Masa orang kaya bangun masjid megah mewah dengan kubah, dengan kipas, dengan AC, enak sekali dia masuk surga ya. Lalu saya ini gimana, nggak ada uang Pak Ustaz? Tenang bro. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Saya nggak bisa bangun masjid. Man sholla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang sholat 12 rakaat fil laili wal yaumah, fil laili wal yaum, fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dapat istana juga di surga.
12 rakaat. Yang mau saya katakan, hidup ini kita berpikir baik, berniat baik, insya Allah Allah kasih baik. Amin. Kalau datang tak baik, berarti itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali hidup ini ujiannya Pak Ustaz. Dunia ini tempat ujian. Kalau kau mau tak ujian, mau ke mana lagi? Mau ke alam kubur? Ada ujian di situ. Disitulah ujian lisan. Marabbuka? Pertanyaan. Nasi syukur kalau kau pejamkan mata, begitu buka ditanya mau sarapan apa. Coba kalau pas kau buka mata, marabbuka. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah ujian. Siapa yang banyak-banyak beristighfar, 3 janji Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, setiap masalahnya diberikan solusi jalan keluar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastaghfiru rabbakum, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya nggak ada salah, saya nggak pernah silap, saya nggak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu ibu, kalau ada orang ngomong begitu bapak, saya nggak pernah salah, saya nggak pernah lupa, saya nggak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah dan lupa. Kenapa? Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Kalau Allah sudah menjatuhkan, menghinakan, tak ada yang bisa menaikkannya ke atas. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang menaikkan ke atas, Allah juga yang menurunkan ke bawah. Makanya ketika di atas jangan Abdul Somad jangan sombong. Kau sekarang di atas, tapi begitu habis ini jangan sombong. Kalau kau di atas, kalau kau kaya, kalau kau punya jabatan, kalau kau hebat, sesungguhnya yang menaikkan itu siapa? Allah. La yazillu man walait. Siapa yang dinaikkan Allah ke atas, tak ada satupun yang bisa menjatuhkannya ke bawah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau jadi pejabat, tapi kau jangan angkuh, jangan sombong, karena hidup kita ini